Salam dan salam damai saudara yang terkasih. Apa kabar Anda di luar sana? Hari ini kita bertemu lagi dalam kelompok doa kita dan dalam renungan kita hari ini kita akan ada berbeza sedikit daripada yang masa lalu. Karena masa yang lalu kita akan ambil pembacaan hari tersebut. Tetapi hari ini kita akan ada tema yaitu doa pelepasan dan pembebasan oleh umat awam. Jadi saudara yang terkasih, sekiranya Anda dapat bersama kami, mungkin kali ini ada panjang sedikit. Tetapi saya percaya Anda akan mendapat sesuatu daripada perkongsian pada hari ini. Karena kalau Anda terus tetap bersama dengan kami, di hujung sesi ini kita akan coba belajar secara praktikal macam mana agak-agaknya untuk mau mendoakan doa pelepasan atau pembebasan yang boleh dilakukan oleh umat awam. Tapi sebelum kita pergi mengupas tentang doa pelepasan dan pembebasan yang mampu dilakukan oleh awam ini, saya ingin mengambil firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 9 hingga 13. Ini adalah doa Bapa kami. Mari kita bacakan bersama. Ayat 9 mengatakan, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah melawan kami ke dalam percobaan, membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat." Jadi yang terkasih, ini adalah satu doa yang komplit dari yang diajar oleh Yesus sendiri. Dan di ujung doa Bapa kami ini ada mengatakan, "Lepaskanlah kami daripada yang jahat." Tapi saudara yang terkasih, apa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan yang jahat ini? Kalau kita melihat di dalam Alkitab bahasa Inggris, dia mengatakan seperti ini, "Deliver us from evil." Jadi yang rupa-rupanya saudara yang terkasih, yang di ujung itu bukan menceritakan tentang kita mau dibebaskan daripada orang yang jahat, daripada perompak atau manusia siapa itu. Tapi rupa-rupanya kita setiap kali berdoa Bapa kami itu kita menceritakan tentang kita mau dibebaskan daripada roh jahat itu, deliver from evil. Jadi saudara terkasih, jadi kita mau mengupas mulai daripada Bapa kami ini dan seterusnya kepada firman-firman yang ada di dalam Alkitab yang kita boleh gunakan, yang akan memberikan semangat kita di dalam pelayanan ini supaya selepas mendengar perkongsian ini, siapapun Anda, agar Anda seorang Kristen Katolik, Anda sepatutnya mampu untuk melaksanakan doa pembebasan dan pelepasan ini. Jadi masih mau bersama dengan kami? Mari kita langsungkan terus. Saya mau membawa Anda lagi ke dalam satu firman Tuhan. Firman Tuhan ini di dalam Matius 16 ayat 16 hingga 19 diperkirakan seperti ini. Ayat 16 mengatakan, "Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi saudara terkasih, ini adalah amanat terakhir Yesus. Dikatakan selepas saja Yesus mengatakan firman ini, kemudian Yesus terangkat di surga. Ini sepertinya kalau orang yang mau pergi jauh, yang akan meninggalkan kita, tidak pernah akan kembali lagi, dia akan memberikan amanat terakhir kepada anaknya, kepada keluarganya, dan itu adalah amanat yang paling penting saudara yang terkasih. Dan di dalam amanat ini, di dalam baris yang tertinggi itu adalah tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. So itu adalah saya dengan kamu dengan saya saudara yang terkasih. Tidak ada dikatakan di dalam firman ini yang bahwa Anda harus menjadi seorang CCR, Anda harus menjadi seorang karismatik, Anda harus menjadi seorang deacon, Anda harus menjadi seorang father, Anda seorang yang aktif di dalam gereja, baru layak untuk
melakukan doa mengusir setan ini. Dikatakan di sana, ini tanda ini adalah orang yang percaya. So, who is this orang yang percaya itu, saudara yang terkasih? Orang percaya itu adalah orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Adakah Anda percaya dengan perkara itu? Saya percaya Anda percaya, saudara yang terkasih. Jadi ayat ini bukan untuk mereka yang aktif saja, bukan untuk orang yang kudus saja dalam gereja ini, tetapi asal Anda menjadi seorang Kristen yang percaya bahwa Yesus itu mati, bangkit dan naik ke sorga, dan dia akan memberikan jalan kepada kita, Anda layak, saudara yang terkasih. Jadi saudara yang terkasih, ya mungkin Anda mengatakan, itu ayat itu mengatakan, tapi mungkin, tapi saya tidak layak. Kita kembali lagi kepada satu firman Tuhan yang lain. Saya ingin memetik daripada 1 Yohanes, surat 1 Yohanes 3 ayat 8. Dikatakan di sana, barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi saudara terkasih, salah satu visi terbesar Yesus, misi dia, ketika dia datang ke dunia ini susah-susah sebagai seorang manusia, sampai disalib disalib di kayu salib, dan kemudian bangkit, kemudian naik ke sorga. Rupa-rupanya visinya yang antara yang terbesar selain daripada kita masuk di sorga itu ialah supaya kita menang atas roh jahat itu. Itulah visinya. Sekarang Yesus tidak ada lagi di sorga ini. Dia telah menyerahkan visi ini dalam firman Tuhan dalam Markus 16 ayat 16 hingga 19. Tadi itu sudah yang terkasih yang kita bacakan sebelum ini. Dan itu untuk visi untuk Anda dengan saya. Jadi yang terkasih, sebelum saya pergi lebih jauh, Anda yang bersama-sama dengan saya pada saat ini, yang di tempat ini adalah orang amat bertuah. Karena biasanya ketika kami melaksanakan seminar doa-doa pembebasan dan pelepasan ini, dia mengambil masa 3 hari, saudara yang terkasih. 3 hari, mulai hari Jumat petang, dan dia akan selesai hari Ahad. Tetapi Anda hari ini sungguh bertuah karena saya pekan ini menjadi sekurang-kurangnya 1 jam untuk Anda, dan saya percaya selepas sekiranya Anda betul-betul mengikuti sesi ini, Anda akan dapat melakukan sedikit doa pembebasan dan pelepasan itu. Kita pergi lagi kepada ayat yang lain. Saya mau memetik daripada Efesus bab 6 ayat 10 hingga 12. Dan ini kata-kata daripada Paulus. Dikatakan ayat 10 itu, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuasaan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu-tipu muslihat iblis. Ayat 12 mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi seorang terkasih ini, rupa-rupanya bukan kita mau berperang dengan saudara atau mereka yang berlainan agama itu. Ya biar saja mereka dengan agamanya, tetapi kita mau berurusan dengan roh-roh jahat itu. Dan dikatakan di sini banyak level roh jahat itu yang harus kita tembusi untuk mau datang kepada Tuhan dalam pelayanan ini, dalam kekristenan kita ini, saudara yang terkasih. Jadi ini daripada kata-kata yang dikeluarkan oleh Paulus sendiri. Jadi saudara terkasih, Anda mungkin mengatakan, iya, itu dikatakan oleh Yesus untuk Rasul 12 itu. Tetapi saya mau mengatakan bahwa selain daripada 12 Rasul yang telah diberikan oleh Yesus di dalam Matius bab 10 ayat 1 itu, yang ketika dia mengutus 12 Rasul itu, kemudian dia mengatakan, aku memberikan kuasa kepadamu untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan penyakit. Tetapi kita tengok pula di dalam Lukas bab 10. Ayat pertama mengatakan, ketika ini Yesus mengutus 70 murid, dia mengatakan seperti ini. Ayat pertama, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota
dan ke tempat yang hendak dikunjunginya. Pergilah, kemudian ayat ketiga itu, jadi maksudnya sebelum Yesus datang pergi ke satu tempat itu, dia utus dulu berdua-dua murid yang tidak diberi nama, 70 orang. Dan kalau maksud 70 orang ini, sudah yang terkasih, dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Alkitab, 7 itu maksud dia perfect, penuh. Jadi maksud dia 7 itu adalah melambang, 70 itu melambangkan semua umat Kristen yang percaya kepadanya diutus untuk mendahului Yesus dalam mana-mana agar terjadi pertobatan di tempat itu. Dan antara yang diamanatkan oleh Yesus apabila mereka pergi ke tempat-tempat yang akan dilewati oleh Yesus itu ialah dalam ayat ketiga. Dia mengatakan, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jadi saudara yang terkasih, banyak cabaran kita nanti apabila kita pergi melayani. Saya percaya siapa yang pernah melayani di dalam apapun pelayanan, sama ada di dalam CCR, dalam karismatik, dalam Cherish, di dalam sebagai seorang Legion of Mary ataupun kerahiman ilahi, pasti akan ada cabaran apabila mereka datang melayani. Apapun pelayanan Anda, yang tak tersebut pun sama juga. Tetapi dia mengatakan, Tuhan mengatakan dia menyertai kita. Dan ayat 9 dalam Lukas bab 10 ayat 9 ini mengatakan, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Jadi kita diutus semua untuk pergi dan kita diberikan kuasa untuk menumpangkan tangan, saudara yang terkasih. Dan kemudian setelah beberapa lama kembalilah 70 murid ini. Dan datang jumpa Yesus, dan inilah laporan yang mereka berikan kepada Yesus. Dia itu dalam Lukas bab 10 ayat 17 hingga 19. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Dikatakan di sana demi nama, maksudnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka mengusir roh-roh jahat itu, mengatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya perintahkan engkau pergi. Dia mengatakan iblis itu, setan-setan itu tunduk, saudara yang terkasih. Lalu kata Yesus kepada mereka ayat 18, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi saudara terkasih, rupanya masa dalam ketika mereka diutus, Tuhan Yesus tidak mengatakan mereka itu, sebab nanti kalau Yesus kasih tahu sedia, nanti banyak persoalannya. Pergi saja, melayani saja. Nanti bila Anda masuk dalam pelayanan itu, bila Anda coba untuk melakukan pelayanan doa itu, nanti akan merasakan bahwa Tuhan menyertai Anda, bahwa di dalam doa itu ada kuasanya. Tetapi saudara yang terkasih, inilah masalah kebanyakan umat Kristen, bukan saja Katolik, tetapi juga untuk denominasi-denominasi yang lain, yaitu mereka sungguh setia ke gereja, sungguh taat dengan doktrin-doktrin ataupun aturan-aturan gereja dalam gereja mereka. Tetapi dalam soal berurusan dengan roh jahat, mereka katakan itu saya tidak boleh. Saya tidak boleh. Kalau dusun mengatakan aku dah milal. Oh, English say I cannot do that. That's only for those who been in the charismatic, something like that. But itu, kalau Anda mempunyai pikiran seperti itu, saudara yang terkasih, Anda sebenarnya sedang ditipu oleh iblis. Karena kalau kita berdoa, sungguh-sungguh, contoh Anda berada di rumah, ada roh jahat di sana, Anda di rumah itu dan ada roh jahat di sana, dan katakanlah rumah itu rumah Anda sendiri, dan Anda sedang berdoa mengatakan, Tuhan saya mau berdoa begini, dengan kuat, dengan kekudusanmu itu, dengan doamu itu, dengan kesetiaanmu doamu itu, memang itu roh jahat terasa juga panasnya. Tetapi dia akan pergi sebab engkau tidak pernah memerintahkan dia keluar pergi daripada rumahmu. Jadi saudara yang terkasih, cara yang terbaik itu ialah sekurang-kurang kalau Anda terasa ada roh jahat di sana,
roh jahat di rumah Anda itu, di ladang Anda itu, yang mengganggu anak Anda itu, yang menyebabkan perjalanan kehidupan Anda kurang beres disebabkan kuasa kejahatan, selain daripada berdoa, bersyukur kepada Tuhan itu, ada perintah kuasa, yaitu mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan engkau roh yang mengganggu rumah saya ini, keluar pergi dan jangan kembali lagi. Oke, ada satu persoalan yang saya pernah dengar mengatakan seperti ini, yaitu mengatakan bahwa kalau kita ini orang awam, tidak boleh tidak dibenarkan untuk menggunakan nama Yesus untuk sewenang-wenangnya. Maksudnya menyalahgunakan nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa untuk menggunakan nama Tuhan itu hanya Fada saja yang boleh menggunakan kata-kata seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya perintahkan engkau pergi dan keluar. Yang kita, ada yang mengatakan lebih, kalau kita ini sebagai umat awam hanya boleh berdoa seperti ini. Tuhan Yesus Kristus datanglah di tempat ini dan bantulah kami untuk mengusir dia. Tapi saya kembali lagi kepada ayat 70 murid itu. Ayat ke-17. Saya ulang lagi. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. So, demi namamu maksudnya, takluk kepada kami demi namamu maksudnya adalah ketika mereka menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus itu roh jahat, itu iblis takluk. So kalau Anda tidak menggunakan nama Tuhan Yesus itu, Anda sudah kalah. Anda sudah membatasi diri kekuasaan Tuhan dalam pribadi Anda. Demi namamu bermaksud seperti ini. Lebih kurang kalau bahasa kampung di tempat saya seperti ini. Tuhan, apabila kami mengusir setan-setan itu dengan menggunakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu roh jahat keluar. Dikatakan seperti itu maksudnya. Dan ini adalah yang 70 murid ini sedang terkasih. Bukan yang dikatakan di sini bukan rasul. Jadi terpulang kepada Anda, dimanapun Anda berada, kalau sememangnya di keuskupan Anda itu tidak membenarkan menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus, tanya, kenapa tidak boleh? Karena Anda menggunakan itu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memperlekehkan Tuhan. Saya percaya di tempat saya sedang terkasih, saya punya bishop, sungguh mengatakan, ya itu kan kita sudah diberikan nama itu, dan pergunakanlah dengan dia sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk kegunaan kita semasa kita berada di dunia ini. Seperti itu. Dan saya rasa Anda boleh berbincang dengan pemimpin gereja di tempat Anda. Jadi saudara terkasih, mari kita kembali lagi. Saya ingin mengupas sedikit tentang kata-kata Yesus seperti ini. Sesungguhnya aku akan memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Nah, ini memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Kenapa murid Yesus datang dan mengatakan, kami mengusir dengan namamu roh jahat itu. Tetapi apabila sampai Yesus mengomen pula, dia mengatakan menginjak ular. Kenapa ular? Ini Yesus mengingatkan kembali bahwa ketika mula-mula manusia berdosa di dalam Kejadian bab 3, ketika Yesus berbicara dengan iblis yang menyerupai seperti ular itu, Yesus mengatakan seperti ini, Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan di antara kamu dengan perempuan ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini maksudnya keturunan Adam. Keturunan Adam dan Hawa, tapi dikatakan di sini keturunan Hawa itu, kita ini kan keturunan Hawa. Kita ini lahir daripada Hawa secara rohani, saudara terkasih. Dan dikatakan di dalam perjanjian Kejadian itu pun sudah ada bahwa tidak boleh dialahkan di antara keturunan ular itu dengan keturunan Hawa itu, pasti akan ada perlawanannya. Dan yang baiknya
Tuhan mengatakan ketika itu, keturunan Hawa itu akan meremukkan kepala ular itu. So, kita mempunyai kuasa untuk menginjak, saudara yang terkasih. Kita akan menginjak, memecahkan, menghancurkan kepala setan itu. Dan setan itu pula akan meremukkan tumit kita. Jadi paling tinggi, saudara yang terkasih, yang roh jahat boleh ganggu kita ialah hanya sampai kepada di tumit saja. Tidak akan sampai lebih atas daripada tumit itu. Apa yang menyebabkan roh jahat itu boleh mengganggu kita sampai kepada lebih daripada tumit itu adalah kita sendiri yang mengizinkan dia. Mengatakan sebuah, ya itu roh jahat itu sudah sampai di kepala, sudah sampai di dalam hati, sudah sampai di mana-mana. Jadi saudara terkasih, kalau Anda yakin kita mempunyai kekuasaan untuk menurut kejadian ini untuk menginjak kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dunia ini. So, saya berharap sehingga pada saat ini Anda masih bersama dengan saya. Mungkin ada yang rasa tercabar, mungkin ada yang rasa bersemangat juga, ingin untuk mau memulakan doa. Tetapi sebelum saya masuk lebih dalam, saya ingin ingatkan bahwa di dalam doa pelepasan dan pembebasan ini banyak tahapnya, saudara terkasih. Ada satu doa pelepasan itu yang kita tidak boleh laksanakan. Dan bagi kita hanya dapat melakukan deliverance saja. Itu doa pembebasan dan pelepasan itu kalau Inggris itu ada deliverance. Tapi ada lagi satu kata-kata verse yang mengatakan exorcism, eksorsasi itu tidak boleh digunakan oleh terms itu tidak boleh digunakan oleh orang awam biasa seperti kita. Untuk exorcism, kata-kata untuk exorcism itu hanya boleh digunakan oleh padri, bishop, dan yang lebih tinggi daripada itu. Jadi kalau Anda mau pergi buat pelayanan doa itu, janganlah katakan saya mau datang untuk melakukan doa exorcism. Exorcism itu kita tidak dapat laksanakan. Tetapi untuk hari ini, saya tidak mau mengupas apa itu yang terkandung dalam exorcism itu, dan apa di dalam deliverance itu. Karena kalau kita mengupas itu, kita terpaksa harus ada satu ceramah lagi dalam untuk mengupas. What is the difference between exorcism and deliverance? So saya harap seperti itu. Cuma saya ingin mau menguatkan iman Anda. Siapakah sebenarnya kita ini di dalam Tuhan? Who are we di dalam Tuhan? Jadi saya yang terkasih, dan kenapa kita berani melakukan doa pelepasan dan pembebasan ini? Jadi saya yang terkasih, kita akan berjumpa lagi selepas ini. Mari kita mau lebih tahu siapakah kita di dalam Tuhan. Itu yang satu. Dan kedua, kenapa kita berani melakukan doa pelepasan dan pembebasan ini? So, untuk ini saya suka untuk mau mengambil beberapa firman Tuhan. Pertama daripada Roma 8 ayat 31 hingga 32. Ayat 31 mengatakan seperti ini. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ya, yang terkasih, ayat ini mengatakan seperti ini. Kalau kita di pihak Tuhan, maksudnya kalau kita berada di pihak Yesus, siapa yang dapat melawan kita? Karena Yesus yang kita panggil Tuhan dan Juru Selamat itu, Yesus mengatakan, Paulus mengatakan dia sanggup mati agar kita diselamatkan. Jadi apa saja itu, saudara yang terkasih, untuk dia sanggup untuk membantu kita apabila kita melakukan doa pembebasan itu. Jadi saudara terkasih, harus tanamkan dalam hati sebelum Anda mau melakukan pelayanan doa ini ialah sadari bahwa kita ini di pihak Tuhan. Dan kita sadari bahwa tidak ada
yang dapat melawan kita secara rohani kalau kita berada di pihak Yesus. Amin, saudara yang terkasih. Saya percaya ini kita tanamkan pada saat ini, sadari bahwa kita ini menang di dalam pihak Tuhan. Kita mau ambil lagi ayat yang lain di dalam Roma bab 8 ayat 37 hingga 39. Sekali lagi dalam ayat 37 itu mengatakan seperti ini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain yang tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi yang terkasih, kita punya mindset apabila kita mau melakukan pelayanan doa pembebasan dan pelepasan itu adalah dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang. So kalau cerita tentang pemenang ini, kalau di dalam sukan itu yang saya paling ingat adalah Usain Bolt. Dia adalah pemegang rekor dunia 100 meter. He is the fastest man in the world. Maksudnya dia adalah pemenang. He is the winner. Tetapi itu dalam dunia ini, saudara yang terkasih. Kalau di dalam Tuhan, kita di dalam Yesus itu, umpamanya kalau Usain Bolt itu sudah menang, kita lebih daripada Usain Bolt, saudara yang terkasih. Sampai begitu sekali. Jadi kalau kita mau pergi melayani itu, mindsetnya harus seperti itu. Tidak boleh seperti ini. Sepertinya kalau kita mau pergi melayani itu, kita ada perasaan seperti kita boleh menang kayaknya. Daripada informasi yang kita dapat, ganas betul itu rohnya. Matanya merah, suaranya parau, dan dia katakan ketawa seperti menggilai seperti itu. Jadi kita rasa seperti boleh jadi menang, boleh jadi kalah. Kalau kita mau datang seperti itu, saudara terkasih, kita sudah kalah dalam nama Tuhan Yesus. Kita sudah kalah. Jadi yang penting itu, mindset kita yang kedua ialah kita harus simpan apapun keberadaan yang saya layani itu, siapapun roh jahat yang ada di dalam orang itu yang mengganggu itu, engkau tidak apa-apa bagi saya, karena saya sudah menang dari awal. Belum saya pergi mendoakan kepada Anda, saya sudah menang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin kayak itu. Jadi kita pergi lagi yang lain, kalau ada lagi. Kita tunggu dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi yang terkasih ini yang kedua ini. Yang ketiga ini, yaitu bahwa pastikan ketika Anda datang itu, Anda sudah mempunyai satu semangat apabila Anda melayani, yaitu roh Anda itu sudah besar daripada roh-roh yang ada di dunia itu, roh jahat itu. Terus terang saja, untuk pertama kalinya melayani pasti ada rasa gentar, berdegup jantung seperti itu apabila membuat pelayanan yang pelepasan yang pertama itu. Tetapi selalu ingat ayat ini, katakan, Tuhan, saya percaya Engkau telah memberikan saya roh yang lebih besar daripada yang saya layani itu. Seperti itu. Jadi saudara terkasih, kita pergi lagi. Untuk yang seterusnya, kita ambil dalam ayat Filipi ayat 4 hingga 13 yang mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, dalam kurungan Yesus, yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi saudara terkasih, dalam ayat ini mengatakan, kalau segala perkara itu tiada. Kalau kita dalam Tuhan, mungkin saja kita akan susah, kita akan mengalami banyak cabaran, banyak godaan, percobaan. Tetapi menurut ayat Filipi 4:13 ini, segala perkara dapat kutanggung. We can overcome that, something like that. So, kalau kita nampak kalau orang yang kita layani itu sudah macam menunjukkan gaya-gaya yang lain, katakan saja, oh ini perkara kalau dalam nama Tuhan Yesus Kristus tiada yang mustahil.
pasti dapat diselesaikan. Cuma macam mana caranya, kita harus berurusan dengan Tuhan, saudara yang terkasih. Oke? Saya rasa cukup sudah itu. Dalam ayat Alkitab ini kalau mau diambil banyak sekali saudara dan saudari yang menceritakan macam mana kita mau develop kita punya kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang kita boleh gunakan sebagai asas bagi kita untuk melayani. Tapi kalau harus dibalik-balik itu nanti tidak cukup 1 jam ini untuk melayani Anda. Tapi kalau boleh kita mau transaksi lagi kepada sekarang ini, pada dalam sesi dalam ceramah saya ini ada 3 peringkat. Pertama itu kita dalam firman Tuhan apa yang dikatakan tentang kita dengan roh jahat, dengan kuasa-kuasa kegelapan itu. Yang kedua, kenapa kita layak untuk mau buat pelayanan. Nah sekarang ini yang sesi yang ketiga ini dan yang terakhir ini adalah syarat menjadi pelayan Tuhan. Syarat menjadi pelayan Tuhan, dan kalau kita ada masa nanti kita akan buat sedikit agak-agak macam mana practical training itu, saudara yang terkasih. Kita pergi kepada saya mau ambil saja. Banyaklah dia punya alasan itu. Orang mengatakan harus puasa, harus tidak lakukan ini dan itu, harus bermacam-macam. Sehingga kan orang yang mau melayani doa pelepasan dan pembebasan itu, dia merasakan tidak pernah layak di dunia ini. Anda tahu bila dia baru layak. Jadi saya terkasih hari ini, saya mau bagi simpel saja. Dan ayat ini sepindik-pindiknya, kalau Anda lakukan ini, Anda layak. Yaitu dalam Efesus 6 ayat 13 hingga 18. Sekali lagi saya katakan Efesus 6, 13 hingga 18. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Jadi yang satu itu, saudara yang terkasih, kebenaran. Yang kedua itu, berbaju zirahkan keadilan. Seterusnya, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Seterusnya, damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Dengan perisai itu, kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan di dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi saya terkasih ada beberapa, saya mau kupas ini karena ini penting betul. Dikatakan kebenaran itu adalah berikat pinggangkan, itu maksud dia tali pinggang ini. Kebenaran itu berada di tengah-tengah dalam kita punya badan ini, saudara yang terkasih. Kebenaran itu maksudnya apa maksud kebenaran ini? Kebenaran ini satu, luruslah dalam kehidupanmu, janganlah menipu-nipu. Dan kebenaran itu maksud dia adalah kebenaran dalam Yesus. Kalau kita sudah menjadi Kristen itu, jadilah betul-betul seorang Kristen yang baik. Dalam menjadi Kristen yang baik itu, benar itu ialah kalau dikatakan harus pergi sembahyang, pergi sembahyang. Kalau dikatakan pergi ikut sakramen-sakramen, pergi ikut sakramen itu. Dan itu sudah kebenaran, saudara yang terkasih. Keadilan itu dalam kehidupan ini, di dalam pekerjaanmu, dalam dimanapun dalam keluarga, jadilah adil. Kalau Anda seorang ayah, jadilah ayah yang adil kepada keluargamu. Kalau seorang istri, jadilah adil. Sebagai anak, jadilah adil. Kalau dalam pekerjaanmu, kalau boleh janganlah ada rasuah lagi. Itu tidak adil, saudara yang terkasih. Simple like that. Dan yang seterusnya, kerelaan untuk memberitakan Injil. Are you willing to preach the word of God? Maksudnya, adakah Anda rela dan melayani Tuhan ini, saudara yang terkasih? Bukannya seperti saya ini saja yang harus bercakap di mimbar ini, yang berbicara Anda tentang ya apa topik kita hari ini. Anda seorang pemusik, Anda sudah melayani Tuhan. Anda seorang pendoa sapat, Anda sudah pelayan Tuhan. Anda apa saja pelayanan itu diperkirakan sebagai memberitakan Injil, because you are the part of the team. Karena kalau orang pergi menginjil itu ada pemusiknya, ada choirnya, ada MC-nya, ada pemberi renungannya, ada pengurusnya. Orang ini adalah tim untuk penginjil dan layak untuk melaksanakan pelayanan itu. Tapi jangan pula engkau tidak pernah pergi sembahyang berbulan-bulan, lepas itu engkau buat sesi ini. Itu maksudnya tidak benar. Dan engkau tidak melakukan kerelaan untuk memberitakan Injil itu. Dan seterusnya dikatakan di sana itu perisai iman.
So, saya mau cerita sedikit, apa maksud perisai iman ini? Adakah seorang yang beragama lain dengan seorang yang Kristen itu imannya sama? Kalau dikatakan, kita ini sama-sama kuat agama dan kita sama-sama orang beriman. Ya, boleh jadi kita beriman, tapi imannya berlain. Adakah dia beriman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus? Kalau dia seorang Kristen, iya, confirm sama. Tetapi kalau bukan Kristen itu, imannya lain. Jadi dalam konsep ini, dalam cerita ini, ialah beriman itu maksudnya Anda betul-betul percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, itu pertama. Kedua, Anda betul-betul percaya bahwa dia telah datang ke dunia ini, telah mati di kayu salib, dikuburkan, pada hari ketiga bangkit dan naik ke surga, dan pada hari kebangkitan itu dia akan turun lagi. Itu seperti kalau senang cerita, kan kita dalam Alkitab selalu mengucapkan aku percaya itu. Imanilah itu yang aku percaya itu. Itulah iman kita. Kalau kau sudah buat itu selalu, tiap-tiap minggu dalam gereja buat itu aku percaya itu, Anda sudah iman ini. Ada sudah iman bah itu. Tidak ada perlu lagi yang terlampau hebat di lain itu. Dan saudara yang terkasih, seterusnya ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi saudara yang terkasih, di tempat ini ada Alkitab di tempat ini. Kalau Anda menjadi seorang yang mau melayani dalam pelayanan pembebasan dan deliverance ini, pelepasan dan pembebasan ini, tidak harus membaca firman Tuhan ini. Tapi enggaklah sepertinya harus membaca sudah habis semua ini baru layak. Bagi saya paling kurang bacalah firman harian. Kalau menurut Alkitab ini, dalam Katolik ini kita ada tahun E, tahun B, tahun C. Dan kalau kita membaca firman Tuhan ini selama 3 tahun, secara tiap-tiap hari, renungan harian itu, pembacaan pertama dan juga Mazmur dan Injil itu, kita sebenarnya sudah cover cerita-cerita penting untuk iman kita dalam Alkitab ini, saudara terkasih. Dan itu sudah cukup. Cuma saja saya punya cadangan itu, janganlah mendengar renungan daripada online saja sebagai pengisian Anda. Kalau sekurang-kurangnya ambillah 5 menit cukup, saudara terkasih, untuk merenung firman yang Anda baca itu. Ambil sedikit apa maksud firman Tuhan ini, terima kasih Tuhan, bersyukur seperti itu, dan saya rasa sudah cukup. Enggak perlulah, perlu diingat saudara yang terkasih, ini kita ini bukan religious, kita ini bukan father, kita ini bukan sister. Kalau sister itu mereka itu sudah menentukan hidup mereka bahwa mereka melayan Tuhan sepanjang masa dalam kehidupannya. Jadi itulah mereka itu ada masa untuk berdoa sampai 3 jam, 4 jam, 5 jam, atau sepanjang hari itu 24 jam boleh saja. Tapi kita ini saudara terkasih, kita ini orang awam. Kita ada anak untuk dijaga, kita ada suami untuk dijaga, istri untuk dijaga. Kita harus pergi bekerja, saudara terkasih. Kita harus pergi bersekolah, harus buat bermacam-macam kehidupan kita ini. Kalau tidak, tiada makan. Jadi kalau kita mau bandingkan iman kita dengan religius itu, tidak boleh. Cukuplah apa yang Anda ada sekarang ini, setia 1 jam, 30 menit, 10 menit membaca firman Tuhan, tapi setia. Jangan pula Anda miss 1 hari, terus sudah mengatakan saya sudah miss berdoa membaca firman Tuhan kemarin, saya berdosa. Tidak perlu minta maaf saja dan katakan teruskan kehidupan ini, saya rasa itu sudah cukup. Dan seterusnya yang berdoalah setiap waktu di dalam roh. Kalau berdoa setiap waktu dalam roh ini maksudnya bukan juga bilang kita berdoa saja ini, tetapi kehidupan kita ini dari masa kita bangun pagi-pagi sampai kita mandi pergi kerja, kemudian kita kembali lagi melakukan pekerjaan kita sentiasa merasakan minta supaya Tuhan menyertai kita dan bersyukur atas setiap keberadaan kita, dan balik tidur doa. Nah, itu saja saudara yang terkasih. Saya rasa tidak susah. Susahkah itu? Saya rasa tidak susah. Dan saya percaya Anda yang sedang melihat ini dalam renungan saya saat ini, Anda sudah melakukan semua ini. Sudah melakukan, saya percaya. Amin, katakan amin yang sudah melakukan ini. Kalau Anda yang sudah menjawab amin itu, Anda layak untuk melakukan doa ini. Jadi sangat terkasih, sebagai bonus kita pada hari ini, saya ingin mau memberikan Anda 7 langkah untuk mendapatkan pelepasan.
Sebelum pergi 7 langkah ini, pertama-tama nanti kepada Anda yang baru mau memberanikan diri untuk pelayanan ini, nanti apabila selepas ini, janganlah pula selepas ini Anda terus tawarkan kepada orang di luar sana bahwa oke, saya sudah mendengar renungan daripada Bro Jika. Nah, saat ini siapa yang ada masalah gangguan roh jahat, sila datang, saya mau doakan. Jangan sombong seperti itu. Tapi bermulalah untuk melayani di dalam keluargamu. Kalau ada anak Anda kesampukan, ada panas-panas, kita doakan. Katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh panas ini keluar pergi. Bermula dari yang kecil. Sekiranya Anda mau untuk melayani dalam exorcism ini, dalam pembebasan dan pelepasan ini, saya cadangkan Anda supaya cari community karismatik di tempat Anda, di tempat Anda, belajar dan ikut mereka. Tengok daripada sini cara macam mana untuk melayani itu, dan kemudian praktikkan. Itu kalau mau pergi keluar lebih daripada keluarga Anda ataupun orang terdekat daripada Anda. Oke, 7 langkah pertama ialah tapi sebelum itu, sekiranya Anda betul-betul mau melayani itu, kalau dalam pengalaman saya, sekiranya seorang histeria itu tidak semestinya dia 100% gangguan roh jahat. Karena dalam pengalaman saya sejak melayani dalam karismatik ini sejak tahun 2000 hingga 2001 ini, lebih kurang sudah 21 tahun dalam pelayanan ini, kebanyakannya hanya dalam 100 orang yang saya layani itu yang histeria itu, hanya 40% saja yang sebenarnya benar-benar gangguan roh jahat. 60% itu disebabkan oleh stres, disebabkan oleh kecewa, tidak dapat menerima keberadaan hidupnya, sehingga kan dia mengalami simptom seperti kerasukan. Jadi harus ada counseling, harus ada observation, macam mana keberadaan orang itu. Dan paling baik itu kalau melayani di luar daripada keluarga itu, datanglah berdoa supaya boleh berdiskusi, tanya nama dia, bincang keluarga kenapa jadi begitu, sehingga kan kita dapat tahu apakah jenis itu. Dan kalau orang yang kita layani itu masih boleh berkomunikasi dengan kita, tanya dia apa dia alami. Dan kemudian kita lakukan pelayanan doa. Oke, mari kita pergi kepada 7 langkah untuk mendapat pelepasan. Pertama sekali ialah akuilah iman dan kepercayaan kepada Anda akan Kristus dan pengorbanannya bagi diri Anda. Jadi secara tidak langsung kalau bagi dia sedikit firman Tuhan dan katakan, adakah Anda percaya kepada Yesus? Katakan begitu, bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, kasih dia sedikit. Tanya dia, adakah selama ini yang Anda layani itu, kalau bukan daripada kalangan keluarga Anda, tanya, adakah Anda sudah aktif di gereja, sudah bertobat, adakah dosa-dosa yang perlu diselesaikan? Tanya dia juga. Karena nanti itu penting ketika kita mendoakan orang itu. Kalau dia ada masalah, apapun masalah itu, minta ampun kepada Tuhan. Kalau ada yang perlu diampunkan, atau suruh dia untuk mengampuni orang-orang tertentu yang mungkin yang dia menyakitkan hatinya ataupun disakiti oleh hatinya. Ampunilah semua orang yang pernah menyakiti atau berbuat kesalahan terhadap Anda, karena mengampuni adalah kunci untuk pelepasan. Itu adalah antara yang harus kita bincang dengan dia. Dan kalau katakan dia pergi kepada perbomuhan dan dia seorang pengamal, pastikan ada satu pelepasan daripada orang itu. Contohnya seperti ini. Kalau dia pernah pergi bermain bomo, ataupun telah seorang bomo, ataupun pernah mengamalkan ilmu-ilmu, dia harus memutuskan itu. Jadi Anda boleh memimpin dia untuk berdoa daripada mulut dia sendiri dengan mengatakan doa seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sebut nama dia sendiri, orang yang Anda layani itu sebut namanya. Dengan ini mau memutuskan hubungan saya dengan segala pegangan-pegangan ilmu yang saya amalkan selama ini, dan pada saat ini saya istiharkan, saya perintahkan segala kuasa-kuasa kegelapan ilmu yang saya pernah belajar itu keluar pergi daripada saya dan jangan kembali lagi. Saya berdoa, saya istiharkan bahwa pada saat ini roh jahat itu tidak mempunyai apa-apa kuasa lagi terhadap saya pada saat ini. Jadi lebih kurang begitu kalau dia pernah ada ilmu
ilmu yang dia alami. Jangan doa terus, suruh dia katakan begitu dulu. Kemudian baru kita lepaskan doa pelepasan kuasa untuk kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang mungkin keturunan, putuskan juga. Katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, contohnya bapaknya pernah ada ilmu-ilmu kuasa-kuasa yang dia pernah belajar dahulu, tidak pernah diputuskan. Katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memutuskan kutuk-kutuk keturunan daripada keturunan pertama hingga keturunan yang keempat di atas daripada dia ini. Jadi itu adalah antara yang harus kita lapaskan kepadanya. Dan percayalah, katakan kepada dia, percayalah bahwa Anda telah menerima kelepasan itu dan hiduplah terus dalam berkat Tuhan. Jadi saudara terkasih, ada beberapa, sekarang ini praktikal yang seterusnya adalah macam mana agak-agak kata-kata ketika kita mau mendoakan orang itu. Sekarang ini katakan passion sudah ada di depan Anda, ada support pendoa di belakang itu dan Anda memimpin. Dan biasanya akan Anda berdoa dengan yakin seperti yang saya sudah terangkan dalam perkongsian ini. Ada 4M yang Anda perlu lakukan, yaitu mengikat, mematahkan, menghancurkan, dan mengusir keluar. Jadi caranya adalah seperti ini. Mengikat itu sepertinya. Contohnya kalau roh jahat itu kelihatannya klien yang kita layani itu macam sepertinya menunjukkan gerakan yang agresif. Jadi kita akan berdoa seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengikat roh yang mengganggu dia ini supaya pada saat ini diam dan tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Dan kalau katakan Anda dapat rasakan aura bahwa ada kuasa yang coba mau menyerang ataupun mempengaruhi pelayan doa pada saat ini, katakan seperti ini. Saya mematahkan kuasa kegelapan yang ada di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Contohnya, patahkan segala tipu muslihat iblis, patahkan kutuk, patahkan sihir, patahkan mentera, patahkan kuasa bumo, patahkan kuasa perdukunan, patahkan kuasa susuk, patahkan kuasa pugai dan sebagainya. Kau sebutkan saja, saya percaya ketika Anda berada di depan sedang melayani itu, pasti ada kuasa Roh Kudus yang akan memimpin Anda. Kemudian sekiranya ada simptom-simptom roh jahat yang ada dalam pribadi dia, kita akan mengatakan seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menghancurkan segala kutukan, sakit, penyakit, kuasa iblis, tenaga atau kekuatan iblis di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hancur pada saat ini. So, sudah 3 kali kita pakai nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian yang terakhir itu Anda mengatakan, mengusir dia dengan mengatakan, pada saat ini, harus katakan pada saat ini, karena kita mau dia pada saat itu juga mendengar. Kalau kita kan nanti dia belum keluar pada saat itu, dia akan keluar pada masa, Anda tahu bila. Jadi harus mengatakan pada saat ini, katakan saya memerintahkan engkau, mengusir engkau keluar daripada tubuh saudara saya ini, dan jangan kembali lagi. Harus ada kata-kata jangan kembali lagi. Sebab nanti dia kembali lagi. Kita kasih tahu dia bahwa dia jangan kembali lagi. So, saudara yang terkasih, itu adalah teknik-teknik apa yang perlu dibuat. So, sekarang ini katakan Anda sudah berada di hadapan. Kalau boleh, oleh karena kita ini adalah manusia yang selalu juga terlupa Tuhan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ini kita sibuk dengan pekerjaan kita sehingga kita terleka secara rohani. Maka dengan itu saudara yang terkasih, harus ada step. Yang pertama itu angkatlah puji-pujian dahulu. Dan apabila saya mengatakan angkatlah puji-pujian dahulu, tidak perlu ada musik sebenarnya. Puji-pujian itu maksudnya seperti ini. Haleluya, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena engkau, kami percaya engkau hadir di tempat ini. Itu adalah sudah puji-pujian. Saat ini Tuhan kasih tahu tujuan Anda hadir di tempat itu. Katakan saat ini ada saudara kami yang sedang memerlukan pelayanan untuk pelepasan dan pembebasan. Tuhan, kami percaya engkau ada di tempat ini, engkau sungguh berkuasa, dan pada saat ini kami mau melayani dia. Kemudian kalau bagi Anda yang mempunyai bahasa roh, ya dipersilakan saja. Tapi bagi yang tiada bahasa roh, tidak ada masalah. Karena dalam firman Tuhan ini,
yang saya pernah belajar di satu buku ini, tidak ada yang mengatakan apabila kamu pandai berbahasa roh baru kamu boleh mengusir roh jahat. Enggak ada. Enggak pernah saya nampak dalam Alkitab yang syarat seperti itu. Jadi bagi mereka yang tidak ada bahasa roh, ya silakan saja katakan, Tuhan, saya tidak mempunyai apa-apa karunia, tetapi Engkau ada di dalam saya di dalam Engkau, saya lebih daripada pemenang, bahwa saya ini adalah milik Tuhan, dan pada saat ini saya mempunyai kuasa, Engkau telah memberikan saya kuasa untuk mengusir roh jahat. Katakan saja gitu, seperti firman-firman yang saya katakan tadi itu, kenapa kita layak itu, dan kemudian istiharkan, kemudian pakai 4M itu, yaitu mengikat, mematahkan, menghancurkan, mengusir, usir dia. Dan kalau tidak nampak efeknya untuk pertama kali, ulang lagi 2-3 kali. Kemudian sekiranya Anda ada minyak yang bukan minyak krisma, tetapi minyak yang diberkati oleh Fada itu, boleh ambil minyak itu sebagai tanda kehadiran dan oles di dalam di kepalanya. Katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengoles engkau dengan minyak yang diberkati oleh Fada di dalam gereja Katolik. Jadi saudara yang terkasih, kemudian ambil satu doa syukur, simpel saja, nggak perlu doa-doa. Kalau tidak ada tim ramai di sana, katakan terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kami dalam doa pembebasan dan pelepasan ini, dan Tuhan mohon Engkau terus memberkati keluarga yang saya berkati ini, yang kami layani ini, dan juga berkati kami yang melayani ini, dan mohon Tuhan agar kami terbebas daripada segala gangguan kuasa kegelapan atas pelayanan yang kami lakukan pada hari ini. Kemudian tutup doa dengan tanda salib. Saya rasa sungguh senang sekali. Jadi saudara terkasih, mulai daripada hari ini saya berharap Anda dapat bermula. Karena kenapa saya ambil firman Tuhan ini, saudara yang terkasih? Karena selama ini kami selalu melayani di mana-mana, tetapi masa PKP disebabkan oleh COVID-19 itu banyak juga panggilan untuk kami datang melayani, tapi tidak dapat melayani, saudara yang terkasih, karena tidak boleh perlu ada social distancing. Sehingga kan saya merasakan perlu bahwa sudah sampai masanya bahwa setiap seorang Kristen harus ada keyakinan untuk melayani di dalam doa pembebasan dan pelepasan ini. Walaupun tidak perlu pergi jauh, tapi cukuplah untuk keluarga sendiri. Jadi saudara yang terkasih, saya rasa saya sudah berbicara begitu lama kepada Anda. Terima kasih karena masih bersama-sama dengan kami sehingga pada saat ini. Dan saudara yang terkasih, sebagai kata-kata penutup saya berharap mulai daripada hari ini Anda coba mempraktikkan secara biasa-biasa untuk anak Anda, untuk keluarga Anda, untuk istri suami Anda di dalam doa pelepasan dan pembebasan ini. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya. Berjumpa lagi kita di dalam sesi yang lain. Beri kemuliaan kepada Tuhan.